Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gue ingin berbicara terkait dengan formasi dari Manchester United. Manchester United telah mendatangkan 5 pemain baru, diawali dari Joshua Zirkzee dan yang terakhir adalah Manuel Ugarte. Gue tidak yakin dan juga tidak berharap sebenarnya ada pemain baru lagi yang datang, karena menurut gue jumlah 5 pemain ini sudah cukup, sudah oke untuk memulai kompetisi musim ini ya. Tentu saja tidak semuanya bisa diselesaikan di satu bursa transfer. Masih ada transfer-transfer lainnya ke depan. Pembangunan juga masih terus berjalan ya di skuad Manchester United. Manajemen juga baru bergabung sebagian besar di bulan Juli kemarin. Tim kepelatihan pun juga baru. Ada banyak sesuatu yang menurut gue harus memang berproses ya. Gue tahu ada banyak yang alergi dengan kata proses, tapi I don't care ya. Tetap itu yang gue percaya yang harus dilakukan oleh Manchester United. Dan di video kali ini gue ingin berbicara terkait dengan formasi nih. Kira-kira dengan 5 pemain yang sudah hadir akan seperti apa formasi di Manchester United. Tentu saja ini gue bikin secara rigid, secara kaku. Dan yang gue harapkan sih tidak sekaku ini ya. Nanti pasti akan ada fleksibilitas, pasti akan ada improvisasi dan lain-lain ya. Tapi ini yang gue lihat dari Manchester United. Skema yaitu adalah 4-2-3-1. Walaupun kita sudah tahu ya di 2 pertandingan awal ini berkembang menjadi 4-2-4 dengan sistem false 9 di depan. Bagaimana yang gue lihat ya dari pakem 4-2-3-1 ini, pertama adalah penjaga gawang. Andre Onana jelas merupakan pilihan utama. Ada banyak komentar, termasuk juga komentar miring, karena menurut gue ya bagaimana awal dari Andre Onana ini tidak mulus. Di musim lalu di paruh awal terutama dia banyak melakukan kesalahan, blunder berujung gol bagi Manchester United. Dan bagaimana bayang-bayang ya dari kiper sebelumnya yaitu adalah David De Gea masih cukup melekat di sebagian fans, sehingga ada nostalgia ke sana. Tapi gue melihat memang ada gaya permainan yang berbeda diperagakan oleh Manchester United dengan lebih pede menyertakan penjaga gawang dalam build up, baik itu build up umpan-umpan pendek ya maupun umpan-umpan direct ke depan. Ada banyak proses gol, proses peluang dan juga momentum yang melibatkan Andre Onana, dan gue harapkan Andre Onana bisa lebih solid, lebih bagus musim ini. Musim lalu bukan merupakan musim yang ideal ya bagi penjaga gawang yang baru memperkuat Manchester United dan juga bermain di Liga Inggris. Bagaimana partner di lini belakang ini terlalu sering berganti-ganti, dan tentu saja ini bukan situasi yang ideal. Dan gue harapkan ini bisa lebih solid, lebih pasti terkait terutama 4 pemain di lini belakang Manchester United. Dan untuk backup siapa lagi kalau bukan Altay Bayindir. Ada beberapa yang mengatakan kenapa Altay Bayindir tidak diberi kesempatan, Altay Bayindir pernah diberi kesempatan menghadapi Newport. Nothing special menurut gue ya dari penjaga gawang Turki ini. Ketika Euro kemarin juga sempat dimainkan ketika menghadapi Portugal. Nothing special juga menurut gue. Artinya dia memiliki potensi tapi memang harus terus dikejar. Fakta bahwasanya memang Altay Bayindir belum pernah tampil di luar Turki sebelum pindah ke Manchester United ini merupakan salah satu faktor yang harus dilihat juga. Jadi bagaimana kesiapan ya menurut gue, dan memang skenario-nya kan Altay Bayindir ini sebagai kiper kedua, dan menurut gue ya itu yang akan terjadi musim ini. Dan ini juga yang gue tempatkan Altay Bayindir sebagai kiper kedua Manchester United. 4 lini belakang dimulai dari bek kanan dulu ya. Datangnya Noussair Mazraoui menurut gue ini akan menjadi pesaing sekaligus juga backup kompetisi bagi seorang Diogo Dalot, di mana gue tempatkan Noussair Mazraoui sebagai pilihan utama dan Diogo Dalot sebagai backupnya, sebagai rotasinya. Tapi tentu saja ini bisa berganti-ganti melihat kondisi baik itu fisik maupun juga permainan ya di antara keduanya. Akan ketat nih menurut gue nih posisi bek kanan dari Manchester United. Lalu center back sebelah kanan Matthijs de Ligt yang memang dari awal ketika didatangkan gue pikir memang diproyeksikan untuk menjadi pemain inti. Backupnya adalah seorang Leny Yoro yang memang masih cedera, tapi gue pikir akan seperti itu ya, karena memang Leny Yoro di klub sebelumnya di Lille juga bermain di posisi center back sebelah kanan, back muda memiliki potensi tinggi sehingga Manchester United berani beradu dengan Real Madrid dalam proses mendatangkannya. Jadi gue pikir Matthijs de Ligt pilihan utama dengan Leny Yoro. Untuk center back sebelah kiri ada Lisandro Martinez, sudah jelas ya, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Dan backupnya adalah seorang Harry Maguire. Khusus untuk Harry Maguire ini akan fleksibel ya, bisa jadi dia bermain di center back sebelah kiri maupun center back sebelah kanan. Kemampuan dari Harry Maguire menurut gue semakin meningkat, terlihat dari musim lalu dan juga di awal musim ini dia bermain
berbeda dibanding dengan musim-musim sebelumnya, lebih percaya diri, kemampuannya pun juga lebih keluar, dan membuat banyak fans mungkin seakan melupakan ya periode gelap dari Harry Maguire. Dan menurut gue ini harus diberikan kredit kepada Erik ten Hag ya, yang berhasil dengan treatmentnya membuat Harry Maguire ini, yang Manchester United by the way berinvestasi sangat tinggi sekali, lebih dari 80 juta euro kan untuk mendatangkannya dari Leicester, ini perlahan bisa bermain di kapasitas yang tinggi. Dan untuk posisi bek kiri, Luke Shaw gue pikir masih menjadi pilihan utama, dengan harapan situasi fisiknya bisa lebih stabil, walaupun Erik ten Hag mengatakan ya Luke Shaw dengan cedera masa lalunya ketika dia masih usia muda ini tidak mungkin bermain di 60 pertandingan, artinya frekuensinya tidak mungkin tinggi, butuh backup di sana. Manchester United tidak mendatangkan back kiri yang pasti ya menurut gua, tapi dengan dihadirkannya Nocer Mazraoui ini memungkinkan Diogo Dalot bergeser ke posisi back kiri, di mana ketika dia tampil di back kiri menurut gua ya ini merupakan salah satu atribut dari seorang Diogo Dalot, dia versatile main di back kanan maupun di back kiri, sehingga gua tepatkan Diogo Dalot sebagai backup seorang Luke Shaw di posisi back kiri. Dua gelandang breaker pivot, nomor 1 Casemiro. Di 2 pertandingan awal gue nilai Casemiro tampil oke, meningkat dibanding dengan musim lalu. Gue harapkan bisa lebih stabil ya, dengan backup seorang Manuel Ugarte. Kenapa bukan Manuel Ugarte bang yang ditempatkan sebagai pilihan utama? Gue menilai gelandang ini masih butuh berkembang ya. Dia merupakan potensi, dinilai oleh Manchester United seperti ditulis di Athletic bahwa merupakan salah satu gelandang muda potensi yang tinggi, yang besar ya. Tapi dia belum jadi. Menurut gue memang dia disiapkan untuk menjadi pelanjut dari seorang Casemiro. Harapannya ada transfer ilmu, tentu saja adaptasi yang lebih bagus, di mana ini tidak didapatkan di PSG. Dia baru semusim datang dari Sporting Lisbon. Di periode awal ketika dia hadir di PSG, dia tampil luar biasa, tampil bagus, memikat fans. Tapi setelahnya ada penurunan. Ketika penurunan, dia langsung disingkirkan oleh Luis Enrique. Gue harapkan itu tidak terjadi di Manchester United. Pemain muda ini butuh berkembang, dan dinamikanya pasti akan naik turun. Tidak mungkin selalu akan naik terus. Harapannya seperti itu, tapi gue nilai pasti ada dinamika naik turun. Dan oleh karena itulah gue tempatkan dia sebagai backup seorang Casemiro. Harapannya dia juga mendapatkan menit bermain yang juga bagus musim ini, Manuel Ugarte. Dan di posisi lainnya Kobbie Mainoo gue tempatkan sebagai opsi utama. Walaupun dia masih muda, gue harapkan dia tidak digunakan dengan terlalu berlebihan ya. Tapi nampaknya Manchester United tidak memiliki pilihan yang juga pas ya untuk posisi Kobbie Mainoo. Ugarte ini tipenya berbeda dibandingkan dengan Kobbie Mainoo. Ugarte ini lebih ke destroyer dengan atribut-atribut sebagai gelandang bertahan, dengan kemampuan bertahan ya, artinya tackling, duel, merebut bola, lebih di situ. Gue harapkan dia bisa diasah juga kemampuan umpan-umpan progresif ke depan. Tapi Kobbie Mainoo ini kan berbeda, dia lebih ke gelandang tengah, dan gue harapkan ya dia bisa lebih berkembang lagi sebagai backup dari pemain yang memiliki potensi besar ya. By the way, Kobbie Mainoo ini adalah seorang Christian Eriksen. Sampai dengan gue bikin video ini masih belum jelas kabar status dari Christian Eriksen. Dan ketika memang Christian Eriksen ini stay di Manchester United, ya gue pikir dia merupakan sosok yang pas juga menjadi backup rotasi dari seorang Kobbie Mainoo. Karena gue tidak melihat ada pemain lain. Toby Collier gue nilai masih belum cukup ya untuk dijadikan bahkan sebagai pilihan kedua. Dia pemain prospek iya, pemain potensi besar iya, tapi gue harapkan juga bisa taking care with care. Artinya ditangani dengan hati-hati, jangan terlalu terburu-buru. 3 gelandang serang, sayap kanan, Amad Diallo dengan Antony. Ya, Antony pasti menimbulkan perdebatan, tapi sekali lagi gue nilai Antony akan memasuki musim penentuannya musim ini ya, dimana segala sesuatunya diharapkan sudah mendukung, mensupport penampilan dia supaya bisa lebih berkembang lagi, dimana ini tidak ditemui di musim keduanya ya, dimana ya ada masalah personal, lalu juga situasi yang tidak stabil di tim. Saat ini tidak seperti itu. Sudah jelas tim kepelatihan, sudah jelas manajemennya, situasi personalnya pun juga semakin lama semakin terang ya ujungnya. Gue harapkan dia bisa balik berkonsentrasi lagi ke sepak bola seutuhnya, sehingga kemampuan dia bisa kembali lagi di atas lapangan seperti setidaknya ditunjukkan di musim pertama. Nah, buruknya penampilan Antony di musim kedua ini sering sekali menutup di penampilan menurut gue di musim pertama, dan gue harapkan dia bisa kembali seperti itu. Kendati demikian, gue tempatkan Antony sebagai backup seorang Amad Diallo, walaupun ya valuasi dari Antony ketika didatangkan ini cukup tinggi, tapi Amad Diallo menurut gue ini akan menjadi
pesaing ketat ya. Di pre-season dia tampil luar biasa, dia sudah mencetak gol pertama bagi Manchester United, dia tampil percaya diri. Semoga situasi fisik dari Amad Diallo, di mana beberapa musim sebelumnya sering sekali ini yang menjadi penghalang ya bagi perkembangan Amad Diallo, ini tidak terjadi. Gue harapkan musim ini bisa menjadi musimnya Amad Diallo di Manchester United. Gue tempatkan Amad Diallo sebagai posisi pilihan utama di sayap kanan. Sayap kiri Alejandro Garnacho, Viva Garnacho. Ya, gue tempatkan Garnacho sebagai pilihan utama dengan backup seorang Marcus Rashford. Rashford, ya ada beberapa komentar negatif, dijual saja dan lain-lain. Faktanya tidak mudah menjual Marcus Rashford, valuasi tinggi, harga juga tinggi yang diharapkan oleh Manchester United, di samping juga gaji ya kan. Sehingga mau tidak mau ya menahan Marcus Rashford di Old Trafford saat ini sebagai pilihan yang menurut gue paling realistis ya. Di samping juga tidak ada klub yang berminat secara konkret untuk Marcus Rashford, sehingga ini menjadi PR bagi tim kepelatihan Manchester United untuk bisa mengembalikan penampilannya supaya bisa seperti musim pertama Erik ten Hag, mencetak 30 gol, hal yang fantastis. Gue harapkan kepercayaan diri bisa kembali lagi. Marcus Rashford gue nilai masalah utamanya ada di karakter. Ketika dia tidak happy tampil di atas lapangan ya, ketika dia tidak 100%, maka penampilannya pun juga tidak oke. Gue harapkan kali ini dia bisa lebih happy. Ada penyegaran di tim kepelatihan, ada Ruud van Nistelrooy juga ya. Gue harapkan ini bisa mengembalikan performa dari Marcus Rashford, walaupun gue tempatkan dia sebagai backup dari seorang Alejandro Garnacho yang musim lalu tampil fantastis, belum stabil iya, tapi disitulah yang gue harapkan musim ini Garnacho bisa lebih dewasa lagi, bisa lebih berkembang lagi, sehingga kontribusinya pun bisa lebih banyak bagi Manchester United. Di posisi gelandang penyerang tengah, Bruno Fernandes, kapten fantastis, magnifico, pemain yang paling berpengaruh, pemain vital. Ada beberapa komentar miring, gua nilai itu komentar-komentar subjektif karena faktanya, datanya, angkanya. Bruno Fernandes ini berperan sangat besar bagi Manchester United ya. Fakta bahwa Manchester United sangat bergantung dengan Bruno Fernandes. Gua nilai Bruno Fernandes merupakan rekrutan terbaik sejauh ini setelah periode dari Sir Alex Ferguson. Gua tempatkan dia sebagai pemilik utama di posisi gelandang penyerang ini ya, di tengah, dengan sifat yang mungkin lebih ke false nine juga, melihat formasi 4-2-4 ya, perkembangan dari 4-2-3-1 ini. Backupnya adalah seorang Mason Mount, walaupun Mason Mount juga bisa ditempatkan di posisi lain bermain bersama dengan Bruno Fernandes. Mason Mount, gue harapkan situasi fisiknya bisa lebih bagus, frekuensi cederanya bisa lebih kecil. Di 2 pertandingan awal, Mason Mount tampil fantastis menurut gue, dengan daya pressing yang tinggi, daya jelajah tinggi, kerja keras juga yang tinggi. Dia berperan menurut gue, terutama secara off ball, ketika Manchester United kehilangan possession dalam memberikan tekanan bagi lawan di daerah pertahanannya sendiri. Sehingga menurut gue peran dari Mason Mount ini akan lebih besar ya musim ini, harapannya demikian, tergantung situasi fisik. Tapi gue tempatkan dia dalam skema 4-2-3-1 ini sebagai backup dari seorang Bruno Fernandes. Dan lini depan jelas ya, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Gue menempatkan Rasmus Højlund yang lebih memiliki pengalaman di Liga Inggris bersama dengan Manchester United sebagai pilihan utama, dengan backup seorang Joshua Zirkzee. Tapi seperti gue katakan ya, ini tidak rigid, ini tidak kaku, ada fleksibilitas. Bisa jadi Joshua Zirkzee yang akan ditampilkan, tergantung dengan kondisi akan seperti apa lawan yang dihadapi. Kondisi dari Rasmus Højlund juga demikian. Bisa jadi Bruno Fernandes diduetkan dengan Mason Mount, bisa jadi mungkin juga Joshua Zirkzee akan diduetkan dengan Rasmus Højlund, bisa jadi Alejandro Garnacho pindah ke sayap kanan, bisa jadi Marcus Rashford ke ujung depan. Ada banyak variasi, ada banyak pertimbangan, tentu saja dengan tergantung situasi skuad dan juga kondisi lawan. Kurang lebih demikian ya, gue bahas terkait dengan formasi yang akan dimainkan oleh Manchester United. Berikut juga kedalaman skuadnya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.